Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan pagi hari ini dengan tema fikih madhab Imam Syafi'i, kita akan membahas dua pertanyaan dari sahabat surga kita di Majelis Ta'lim Madinah Quran. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya ketika acara peresmian gereja diiringi dengan pembacaan salawat Nabi. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya seumpamanya kita memberi hadiah kepada orang tua kita, lalu kemudian kita ingin mengganti hadiah tersebut dengan yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah bagaimana hukumnya mengiringi pembukaan gereja dengan lantunan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan suatu pertanyaan yang fiktif, tetapi pertanyaan yang real dan sudah terjadi. Jamaah rahimakumullah, yang pertama yang kita jadikan prinsip tentunya adalah sebuah ayat yang sangat jelas dan diberi nama surah Al-Kafirun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Dari sisi penamaan, Al-Kafirun sudah memberi isyarat yang jelas kepada kita bahwa masalah identitas itu bukan main-main. Karena di zaman modern ini gencar sekali faham-faham yang ingin mengaburkan identitas tersebut dengan berbagai pembenaran dan dengan menggunakan berbagai istilah yang sangat bagus, tetapi maknanya, kandungannya, dan tujuannya adalah untuk mengikis dan menggerus ketegasan identitas agama.
Faham-faham ini bisa kita temukan di zaman ini dengan sebutan liberalisme atau sinkretisme. Faham yang ingin mencampur adukan agama dengan dalih bahwa semua agama mengajarkan hal yang baik. Karena itu jamaah rahimakumullah, prinsip kita yang pertama dan paling utama mengenai hidup berdampingan dengan orang-orang kafir yang berbeda akidah adalah surah Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin. Dan bahkan saat ini ada upaya sistematis untuk menjadikan kita gagap mengucapkan kata kafir. Seolah-olah menggunakan kata itu adalah kata yang kasar. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Orang yang mengatakan hal itu berarti dia harus merubah dulu nama surah Al-Kafirun. Seumpamanya menurut dia julukan kafir ini kasar. Berarti surah Al-Kafirun itu surah yang kasar. Berarti Al-Quran itu adalah kitab suci yang kasar. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, inilah perlunya kita berada bersama-sama sahabat-sahabat surga kita di Majelis Taklim. Berbagai pemikiran di luar sana, tapi mudah-mudahan di Majelis Taklim ini kita mendapatkan bimbingan dan tuntunan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berdasarkan pemikiran dan perasaan yang saya sering sebut dengan madhab meruya atau madhab menurut saya. Ini prinsip yang pertama. Lakum dinukum waliyadin. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian yang ditegaskan dalam ayat ini adalah bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Lakum dinukum, din. Bukan lakum muamalatukum waliya muamalati. Bukan. Bagimu muamalahmu, bagiku muamalahku. Bukan. Tetapi dinukum, agama kalian. Ini yang harus dibedakan. Dan dipertegas pemisahnya. Dan siapapun yang berusaha untuk mengikis perbedaan atau pembedaan antar agama ini, maka sungguh dia telah melanggar surah Al-Kafirun. Apapun pembenarannya. Kalau masalah toleransi, saya sering mengulang bahwa Islam sudah memiliki tuntunan yang sangat jelas dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man adza dhimmiyan faqad adhani." Barang siapa dari orang Islam, dari umatku, kata Nabi Muhammad, yang menyakiti kafir dhimmi, yang menyakiti orang kafir, tapi dia hidup berdampingan dengan umat Islam dan mau mengikuti hukum Islam dalam sebuah wilayah pemerintahan Islam, dia tunduk, dia hidup berdampingan, dia bermuamalah, berinteraksi dengan sangat baik, maka kata baginda Nabi, siapapun orang Islam yang menyakitinya, atau siapapun dia yang menyakitinya, maka sungguh dia telah menyakiti aku. Masya Allah. Luar biasa hadirin sekalian. Toleransi dalam Islam, bahkan baginda Nabi menyatakan perlindungan yang tidak tanggung-tanggung. Yang menyakitinya berarti menyakitiku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya hal ini dalam batas-batas muamalah. Karena itu jamaah rahimakumullah, setelah kita memahami bahwa din itu adalah agama, dan agama itu yang dimaksud di sini adalah dalam dua hal. Yang pertama yaitu akidah, dan kedua yaitu ibadah. Akidah dan ibadah. Sedangkan muamalah, Rasulullah SAW bertransaksi dengan orang Yahudi.
Rasulullah SAW bertransaksi dengan orang Nasrani. Kalaulah itu dilarang, maka kita pun akan dilarang untuk berbisnis dengan orang kafir umpamanya. Kalaulah itu dilarang, maka kita pasti dilarang, diharamkan untuk bertransaksi dengan orang kafir misalkan. Tetapi Rasulullah memberikan contoh langsung bahwa beliau bertransaksi dengan orang Yahudi. Beliau bertransaksi dengan orang Nasrani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau begitu, benang merahnya adalah ibadah. Benang merahnya adalah akidah. Jamaah rahimakumullah, pembangunan gereja kemudian diiringi dengan lantunan salawat. Terlepas dari pembangunan gereja, seperti apa hukumnya, kita lebih fokus pada salawatnya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ayat saya yakin sudah banyak yang tahu dan hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi dan ucapkanlah doa keselamatan untuk baginda Nabi Muhammad ataupun ucapan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari jamaah rahimakumullah, secara singkat kita lihat ayat ini. Menunjukkan kedudukan salawat di dalam Islam. Yang pertama, Allah menggunakan kata-kata inna. Inna ini dalam bahasa Arab secara gramatikal berarti litaukid, untuk penegasan. Siapa yang menegaskan? Allah. Apa yang ditegaskan tentunya adalah sesuatu yang sangat penting dan berarti serta memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya masalahnya sangat serius. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi. Dan ini diawali dengan kata-kata inna atau adatut taukid. Suatu makna yang menunjukkan penegasan. Dan kemudian diawali dengan Allah. Innallaha. Diawali dengan Allah. Allah dulu yang bersolawat. Kemudian malaikat-malaikatnya. Dan setelah itu Allah memerintahkan. Yang kita garis bawahi adalah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah dari Allah, maka salawat ini jelas dan tegas merupakan ibadah. Ini untuk mengcounter pemikiran-pemikiran yang berusaha mengaburkan salawat. Ada yang mengatakan bahwa salawat itu sudah menjadi bagian dari tradisi. Salawat itu sudah menjadi bagian dari budaya. Sehingga sebagai budaya bisa ditampilkan dimanapun. Sehingga sebagai tradisi bisa ditampilkan dimanapun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Ibadah dijadikan budaya. Ini yang dikatakan merugi dan menghilangkan makna ibadah. Kalau ibadah dijadikan budaya, berarti siapapun boleh bersolawat. Siapapun boleh melakukan ibadah dan diterima. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dari hal akidah dan ubudiyah. Karena masing-masing agama memiliki ajarannya sendiri-sendiri. Nah, jamaah rahimakumullah, sudah jelas bahwa salawat itu adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah dan bukan budaya dan tidak akan pernah menjadi budaya. Salawat itu pada dasarnya adalah ibadah. Yang boleh adalah dibudayakan tanpa dijadikan budaya.
dibudayakan sebagai ibadah, bukan diubah menjadi budaya. Nah, ini yang harus betul-betul kita berhati-hati. Sehingga ketika kita masuk pada domain ibadah, maka sudah jelas pembangunan rumah ibadah itu merupakan syiar mereka, merupakan syiar agama-agama lain. Dan kaitannya bukan lagi muamalah. Kaitannya adalah agama. Sholawat adalah ibadah. Dalam agama Islam tegas bahwa sholawat adalah ibadah. Sehingga berlaku langsung firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi aku agamaku. Sehingga dengan penjelasan singkat ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak boleh melantunkan sholawat sebagai suatu ibadah yang luar biasa, utama di dalam agama Islam, untuk mengiringi syiar-syiar agama lain. Seperti juga melantunkan doa agama lain, syiar agama lain di dalam masjid. Kalau itu alasannya toleransi, maka kekeliruan yang sangat besar. Kecuali kalau ada kepentingan-kepentingan duniawi tertentu. Barangkali akan dianggap sesuatu yang menunjukkan toleransi yang tinggi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki kepentingan duniawi dan tetap berpegang kepada ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, maka hati nuraninya pun akan langsung menyatakan bahwa itu tidak boleh. Dan ketika merujuk kepada dalil, memang seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak boleh mencampur adukkan agama, dalam arti tidak boleh mencampur adukkan syiar-syiar agama. Tidak boleh juga mencampur adukkan syiar agama itu bagiannya adalah ibadah. Termasuk doa. Bahkan di dalam hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Sehingga tidak boleh dicampur adukkan. Bahkan dalam memberi ucapan salam, Assalamualaikum, itu pun adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza huyyitum fahayyu bi ahsani minha aw rudduha." Kalau kalian diberikan tahiyat, diberikan penghormatan, maksudnya mengucapkan Assalamualaikum, maka balaslah dengan yang lebih lengkap. Jadi seumpamanya ada orang mengatakan kepada kita Assalamualaikum, maka Allah memerintahkan jawab sama atau lebih lengkap. Waalaikumsalam. Boleh. Dan lebih afdal lagi, Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih dari yang diucapkan orang itu. Atau kita ucapkan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang mengatakan kepada kita, Assalamualaikum warahmatullah, minimal kita menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita menjawab, Waalaikumsalam, kata Allah, ini ada yang kurang. Karena ketika orang mengucapkan salam kepada kita, hendaknya kita balas minimal sama dengan salam yang disampaikan kepada kita, dan lebih baik adalah lebih. Ini juga ibadah. Sehingga masuk dalam konteks lakum dinukum waliyadin. Nah, jamaah rahimakumullah, jangan sampai atas nama toleransi suatu tajuk yang sangat bagus terdengarnya, suatu tema yang sangat bagus terdengarnya, kemudian menghilangkan sedikit demi sedikit, mengaburkan sedikit demi sedikit benang merah antar agama. Nah, ini adalah suatu faham yang sangat-sangat merusak. Sekali lagi saya tegaskan, ini suatu faham yang sangat merusak. Siapapun pelakunya, ormas manapun, lembaga apapun, baik itu lembaga yang bersifat lokal, bersifat nasional, bahkan internasional, tidak ada urusan. Kalau sudah masalah Al-Quran dan As-Sunnah, kita butuh ketegasan. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah, ketika terjadi pelantunan sholawat dalam peresmian sebuah gereja, maka itu betul-betul sesuatu yang sangat dilarang. Karena bertentangan dengan lakum dinukum waliyadin.
Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam riwayat-riwayat juga disebutkan bahwa seperti yang dikatakan oleh Ibnu Aiz dalam kitab Futuhus Syam. Jamaah rahimakumullah, Amirul Mukminin waktu itu adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau datang ke negeri Syam. Lalu kemudian orang-orang Nasrani menyambut beliau karena beliau dikenal dengan pemimpin muslim yang adil, sehingga yang berbahagia bukan hanya orang Islam tetapi semua agama yang ada di Syam itu adalah sangat berbahagia. Yahudi dan Nasrani sangat senang dengan pemimpin muslim yang adil itu, Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka kemudian merayakan atau menyambut kedatangan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, dan mereka mengundang Amirul Mukminin untuk bergabung dengan mereka makan bersama. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, Sayyidina Umar bertanya, di mana acaranya? Kemudian mereka menjawab, fil kanisah, di dalam gereja. Lalu kemudian fa'aba an yadhhab. Sayyidina Umar menolak untuk datang. Nah, jamaah rahimakumullah, dari contoh apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau untuk urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Kemudian kita garis bawahi, meskipun Sayyidina Umar tidak berkenan untuk hadir karena acaranya diadakan di gereja, bukan berarti kemudian Sayyidina Umar menghukum, mengintimidasi, menindas, dan sama sekali melepaskan toleransi. Masya Allah. Kebahagiaan umat Nasrani di Syam dengan kedatangan seorang pemimpin Muslim, Umar bin Khattab, itu menunjukkan betapa tinggi dan suksesnya toleransi yang sejati yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Bukan toleransi fata morgana yang tajuknya bagus tetapi di dalamnya mengandung tujuan-tujuan untuk menggerus benang merah antar agama. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, di antaranya adalah mengenai penjelasan hukum bolehkah kita melantunkan salawat ketika ada peresmian rumah ibadah. Kemudian jamaah rahimakumullah, tidak hanya itu. Ketika menyambut kedatangan seseorang yang berbeda agama, umpamanya disambut oleh tim marawis, tim hadrah dengan melantunkan salawat, bahkan melantunkan tola'al badru alaina. Jamaah rahimakumullah, tola'al badru alaina ini adalah nasyid. Dan nasyid ini identik dengan kedatangan baginda Nabi yang disambut oleh kaum Ansar dan Muhajirin yang sudah lebih dulu ada di Madinah dalam proses hijrah. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga nasyid ini tidak boleh diselewengkan. Karena itu fahamilah maknanya. Tala'al badru alaina. Telah terbit bulan purnama. Min thaniyatil wada'. Yang datang dari thaniyatil wada'. Suatu tempat celah yang sempit dan beresiko dan berbahaya. Wajib syukru alaina. Wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ma da'a lillahi da'. Karena beliau adalah sebenar-benarnya penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mab'utsu fina. Wahai orang yang telah diutus untuk kami. Ji'ta bil amril muta'. Engkau datang dengan perintah dari Allah yang harus kami patuhi. Ji'ta nawwartal Madinah. Engkau datang untuk menerangi kota Madinah. Marhaban ya khairada. Selamat datang, wahai penyeru dan juru dakwah yang terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, bayangkan, rasakan ketika nasyid yang sangat mulia ini kemudian digunakan untuk menyambut orang-orang kafir. Digunakan untuk menyambut ahli maksiyah. Digunakan untuk menyambut orang yang datang dengan kepentingan jabatan. Orang yang datang dengan kepentingan kedudukan. Masya Allah. Pertanyaan saya, apakah tidak boleh diiringi seperti itu? Sangat boleh.
Tapi pilih yang lain. Pilih nasyid-nasyid yang lain. Pilih lagu-lagu yang lain. Jangan sholawat, jangan tolak al-badru. Seolah-olah tidak ada lagi supply lagu-lagu atau lirik-lirik yang sifatnya lebih umum dan tidak identik dengan agama kita. Silakan saja menyambut tamu yang berbeda agama, tapi dengan nasyid dan lagu yang lain seperti itu. Bukan dengan sholawat, bukan dengan tolak al-badru. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian juga hal lainnya. Jangan melantunkan sholawat dengan irama-irama yang identik dengan lagu-lagu yang maksiat atau yang identik dengan lagu yang dinyanyikan oleh ahli maksiat. Ini pun tidak diperbolehkan. Jamaah rahimakumullah, jangankan sholawat, makanan saja kalau dilabeli dengan nama yang diharamkan, maka makanan halal itu tidak boleh kemudian dimakan. Dan ini masuk dicantumkan oleh MUI di dalam salah satu klausul pemberian sertifikat halalnya. MUI yang pada waktu lalu merupakan otoritas pemberi label halal, sampai saat ini juga masih berpegang teguh kepada klausul tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal bagi produk-produk makanan minuman yang halal, prosesnya halal, tetapi namanya mengandung sesuatu yang diharamkan. Contohnya saja umpamanya sambal setan, sambal iblis, umpamanya lagi seblak ekspres jahanam, seblak ekspres jahanam. Contohnya lagi seumpamanya bakso kriuk babi misalkan. Walaupun bakso itu bakso sapi, tetapi dinamakan kriuk babi, maka bakso itu sudah tidak boleh dimakan. Itu baru makanan, jamaah rahimakumullah. Apalagi sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai melantunkan sholawat itu kemudian dicampur dengan lirik-lirik yang identik dengan maksiat atau penyanyi yang maksiat. Sehingga ketika melantunkan sholawat, orang-orang yang tahu bahwa itu adalah lagu yang identik dengan maksiat dan populer kemudian dinyanyikan oleh biduanita yang membuka auratnya, maka ini dilarang di dalam Islam. Apalagi kemudian dinyanyikan sambil berjoget, laki-laki dan perempuan bercampur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, sehingga kita istiqomah untuk berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in. Dan jangan sampai kita terasuki dan teracuni dengan pemikiran-pemikiran yang berusaha menggerus benang merah antar agama dengan menggunakan istilah-istilah yang hebat, menggunakan istilah-istilah yang modern. Sehingga orang yang tidak mau menggunakannya seolah-olah orang terbelakang, orang yang kaku. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini jamaah rahimakumullah penjelasan mengenai hukum pembangunan gereja yang diiringi oleh lantunan salawat. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang mengagungkan salawat, karena itu adalah salah satu ibadah yang paling utama dan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, baru setelah itu Allah memerintahkan kepada kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, pertanyaan yang kedua adalah mengenai hadiah. Apakah boleh kita mengganti hadiah dengan yang lebih baik? Jamaah rahimakumullah, secara singkat, bahwa hadiah itu perbedaannya dengan wasiat dan waris. Kalau waris, pembagiannya setelah meninggal dan kepemilikannya berpindah setelah meninggal. Kalau wasiat diucapkan pada waktu masih hidup, tapi kepemilikan bendanya berpindah setelah meninggal. Sedangkan hibah, termasuk di dalamnya hadiah, maka hibah ini adalah diucapkan pada waktu orangnya masih hidup, dan kemudian kepemilikannya berpindah langsung setelah diucapkan. Nah, ini perbedaan antara hibah, wasiat, dan waris.
langsung berpindah menjadi milik yang bersangkutan yang menerima hadiah itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kita juga harus tahu bahwa hibah dalam Islam itu mencakup 3. Yang pertama al-'atiyah, yang kedua as-sadaqah, yang ketiga adalah al-hadiyah. 'Atiyah artinya pemberian. Sedekah, sedekah, hadiah, hadiah. Apa perbedaannya? Kalau al-'atiyah ini diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan, kemudian tidak ada maksud apa-apa. Memberi saja. Itu namanya 'atiyah. Kemudian yang kedua sedekah. Sedekah adalah hadiah atau pemberian yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita umpamanya mengatakan, ini saya kasih buat kamu, dan kamunya itu membutuhkan, berarti di sisi Allah itu dinilai sebagai sedekah. Karena dia membutuhkan. Lalu yang ketiga adalah hadiah. Nah, hadiah ini jamaah rahimakumullah, ada niatnya. Niatnya apa? Tawaddudan wa taqarruban. Niatnya agar menunjukkan cinta kasih, saling menghormati, dan supaya terjalin hubungan yang lebih kuat lagi. Bukan dengan maksud menyogok atau menyuap. Karena tipis sekali benang merah ketika hadiah itu diberikan oleh orang yang punya kepentingan tertentu dengan pejabat-pejabat yang memiliki otoritas. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga hadiah ini niatnya itu supaya menunjukkan rasa cinta. Dan hadiah ini berbeda dengan pemberian, diantarkan oleh si pemberi kepada penerima. Nah, itu baru disebut dengan hadiah. Diantarkan oleh si pemberi kepada penerima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau sekarang sudah ada jasa pengiriman, sehingga bisa dilakukan secara tidak langsung. Tapi itu tetap diantarkan begitu. Artinya bukan yang menerima yang mengambil sendiri. Nah, ini hadiah. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu kita masuk pada pertanyaan. Bagaimana hukumnya seandainya kita memberikan kepada orang tua kita sebuah TV sebagai hadiah atau pemberian? Lalu kemudian berikutnya kita punya rezeki lain, TV yang pernah kita kasih ukurannya umpamanya 32 inci. Lalu kemudian kita ingin ganti menjadi yang 50 atau 65 inci. Nah, bagaimana hukumnya jamaah rahimakumullah? Baik. Jamaah rahimakumullah, hibah secara keseluruhan, baik itu sedekah, baik itu atiyah pemberian, ataupun hadiah, sama hukumnya, yaitu kepemilikannya berpindah setelah diakadkan. Ibu, saya kasih ibu TV ini. Nah, berarti TV itu sudah milik ibundanya. Lalu kemudian datang lagi, Bu, ini TV yang baru. Saya mau ganti TV yang lama. Nah, jamaah rahimakumullah, apakah ini diperbolehkan? Dan apakah ini tidak termasuk membatalkan hadiah? Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita lihat jenis akadnya. Karena saya selalu tegaskan bahwa akad di dalam Islam harus 2. Yang pertama jelas, yang kedua tuntas. Jangan sekedar jelas tapi tidak tuntas. Maka itu akad akan beresiko menimbulkan problematika di kemudian hari. Nah, jamaah rahimakumullah, akadnya hibah. Sudah jelas hibah akadnya. Sehingga TV itu sudah menjadi hak sepenuhnya dari sang ibu. Lalu kemudian sang anak datang membawa TV yang lebih bagus. Maka jamaah rahimakumullah, membatalkan atau tidak, itu tergantung keridhaan orang yang memiliki. Kalau sang ibu mengatakan, oh kalau gitu nggak apa-apa, ganti TV mama ini yang udah kamu berikan dengan TV yang baru yang kamu kasih ganti. Nah, seperti itu. Itu tidak membatalkan hadiah. Itu namanya tajdidul hadiah. Namanya memperbaharui hadiah. Tidak membatalkan akad hadiahnya, tapi memperbaharui hadiahnya. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa jamaah rahimakumullah, benangnya sangat tipis pembedanya. Jenisnya itu sama, TV dengan TV. TV dengan TV. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, TV yang ukurannya lebih kecil diganti dengan TV yang ukurannya lebih besar. Kalau orang tuanya ridho sebagai pemilik TV yang lama, maka itu bukan membatalkan hadiah.
Tetapi jamaah rahimakumullah itu memperbaharui akad hadiah dengan yang lebih baik. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang perlu kita tegaskan. Lalu kemudian bagaimana kalau seandainya seseorang umpamanya menghadiahkan motor, kemudian ingin diganti dengan mobil. Menghadiahkan motor, lalu kemudian diganti dengan mobil. Nah, jamaah rahimakumullah, sekali lagi, ini tergantung keridhaan dari penerima hadiah. Kalau sang ibu mengatakan, saya nggak mau, motor ini saya ganti. Udah biarin mama motor aja. Dan sang anak memaksakan, maka inilah yang disebut dengan pembatalan hadiah. Karena memaksa, padahal motor itu sudah milik sepenuhnya dari ibunya. Tapi kemudian sang anak mengatakan, Ma, motor yang saya hadiahkan dulu, saya mau ganti dengan mobil sebagai hadiah. Kalau orang tuanya ridho, orang tuanya setuju, maka itu bukan membatalkan akad hadiahnya. Tapi tajdidul hadiah, memperbaharui akad hadiah. Tidak membatalkan, memperbaharui akadnya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan tentunya ini dipersyaratkan, yang paling utama adalah keridhaan pemberi hadiah dan keridhaan penerima hadiah. Itu yang menjadi kata kuncinya. Keridhaan penerima hadiah. Nah, kalau seandainya diganti, berarti itu tidak membatalkan akad hadiahnya, tetapi memperbaharui akad hadiahnya. Dan ini diperbolehkan selama penerima hadiah itu ridho. Jadi jamaah rahimakumullah, umpamanya kita memberi hadiah ke orang tua satu bidang tanah, lalu kemudian kita menghadap lagi kepada orang tua, saya dapat rezeki, saya mau ganti hadiahnya, tanah ini saya mau ganti dengan tanah dan rumah misalkan hadiahnya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini bukan membatalkan hadiah, tetapi ini memperbaharui akad hadiah dan ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah menarik kembali hadiah itu. Menarik kembali hadiah itu dan kemudian tidak diperbaharui. Ini yang disebut dengan membatalkan akad hadiah. Siapapun yang melakukannya, kecuali orang tua kepada anak, maka terkena hadis Rasulullah, al-aidu fi hadiyatihi kal-aid fi qai'ih. Orang yang menarik kembali hadiahnya seperti orang yang menjilati lagi muntah yang sudah dia keluarkan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pembimbing dan penuntun terbaik kita, keluarga dan anak keturunan kita untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah. ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buya, wabarakatuh. sampai jumpa Bapak Barakallahu Ibu. fikum, Buya. Ya, selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam.